Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurmastari, NPM 2321020059, Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 4. Di sini saya akan membuat video mengenai materi tentang khutbah. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Edi Susilo MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Tajhidul Jenazah dan Khutbah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian khutbah, yang dimana khutbah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata yang sama dengan khotib, yakni khataba yaktubu khutbatan. Khutbatan adalah isi masdar kata jadian yang diartikan dalam bahasa Indonesia, ceramah atau pidato. Khutbah dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai pemberian ceramah, wasiat, nasihat, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian khatib, yang dimana khatib adalah pemberi nasihat, peringatan, dan ajaran atau sering disebut dakwah. Hal ini tidak menjadi monopoli orang tertentu. Siapapun muslim dan mukmin memiliki hak bertindak sebagai khatib. Selain itu, setiap muslim hendaknya siap dan dapat menjadi khatib kapan saja. Sehingga ketika ada seorang khatib yang sudah dijadwalkan di masjid tertentu berhalangan hadir karena suatu hal, tidak perlu menunggu atau mencari sana-sini, dan takmir masjid pun tidak pusing mencari siapapun penggantinya. Adapun syarat-syarat berkhotib atau berkhutbah, yang pertama itu khatib harus berakal sehat, yang kedua khatib harus suci dari hadas besar atau kecil, yang ketiga menutup aurat, yang keempat khatib harus laki-laki, yang kelima paham syarat dan rukun khutbah. Adapun rukun khutbah, yang pertama, hamdalah. Rukun ini dilakukan dengan mengucapkan lafaz seperti alhamdulillah, nahmadulillah, lillahi alhamdu, innal hamdalillah, dan hamidullah. Yang kedua, sholawat. Rukun ini dilakukan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat atau nasihat takwa. Rukun ini berupa nasihat atau pesan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak pada ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yang keempat, membaca Al-Quran. Rukun ini mengharuskan membaca satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Yang kelima, berdoa untuk jamaah. Rukun ini dilakukan dengan berdoa untuk kebaikan dan keselamatan kaum muslimin, biasanya di khutbah kedua. Terdapat juga sunnah khutbah. Yang pertama yaitu ada memberikan salam saat naik mimbar, yang kedua menghadap jamaah, yang ketiga berbicara dengan bahasa yang sederhana dan jelas, yang keempat duduk sejenak setelah azan, yang kelima membaca khutbah dengan suara lantang dan jelas, yang keenam menertibkan rukun-rukun khutbah, yang ketujuh melakukan khutbah dengan durasi yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yang kedelapan melakukan khutbah di atas mimbar. Sebelum kita melanjutkannya, khutbah terdiri dari khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan khutbah Idul Adha. Apa sih perbedaannya? Mari kita simak. Perbedaan khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan khutbah Idul Adha adalah: yang pertama, sah atau tidaknya khutbah. Pada khutbah Jumat, khutbah merupakan syarat sah sholat, sedangkan pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah hanyalah sunnah. Yang kedua, urutan pelaksanaannya. Khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat Jumat, sedangkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan setelah sholat. Yang ketiga, syarat bersuci. Pada khutbah Jumat, khatib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, sedangkan pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha bersuci hukumnya sunnah. Yang keempat, jumlah khutbah. Khutbah Jumat diharuskan terdiri dari 2 khutbah, sedangkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha tidak disyaratkan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada duduk di antara 2 khutbah. Pada khutbah Jumat, duduk di antara 2 khutbah diharuskan, sedangkan pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, duduk di antara 2 khutbah hukumnya sunnah. Yang keenam, kalimat pembuka. Khutbah Idul Fitri dianjurkan untuk dimulai dengan takbir, sedangkan khutbah Jumat diawali dengan tahmid. Yang ketujuh, hukum mendengarkan. Mendengarkan khutbah Jumat wajib, sedangkan mendengarkan khutbah Idul Fitri adalah sunnah. Yang kedelapan, isi khutbah.
Pada khutbah Idul Fitri, khatib disunahkan menjelaskan hukum dan pengamalan zakat. Pada khutbah Idul Adha, khatib disunahkan menjelaskan kesunahan kurban. Baik, itu saja penjelasan tentang materi mengenai khutbah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.